sebenarnya kalau saling memahami itu mungkin belum bisa disebut terlalu memahami, karena saya mengajar di kelas 6, saya masih menggunakan kurikulum ketiga. Tapi karena saya juga pernah ikut pelatihan, jadi mungkin saya sedikit tahu tentang kurikulum mereka ya. Apalagi lagi Perubahan kurikulum nasional yang akan datang itu kalau untuk yang perubahan yang akan datang saya belum tahu, karena kurikulum kita ini selalu berubah dari K13 ke Merdeka, kita belum tahu ya untuk kedepannya. Karena kami sebagai guru hanya menjalankan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat, oleh pendidikan pusat. itu masuk tadi ya. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kalau kurikulum merdeka ini menurut pandangan saya mungkin ada bedanya dengan kurikulum K13, di mana mereka ada kelima yang sama sekali tidak ada di kurikulum K13. Terus di kurikulum merdeka ini anak-anak mandiri dituntut untuk mandiri ya, dituntut untuk mandiri, untuk belajar. Dikatakan bahwa anak-anak itu tidak ada yang tidak pintar, anak-anak itu semua bisa. Kita melihat skill anak itu dari pandangan yang berbeda. Misalnya kalau kita kemarin misalnya bahwa anak yang satu itu dia menguasai semua materi, semua pelajaran. Tapi di kurikulum mereka tidak, kita melihat skill atau kemampuan anak itu mana. Misalkan anak itu kedinginan, berarti kita harus mengasah dari segi keterampilan anaknya. Dia lebih menarik, kita salurkan menarik. Kalau misalkan di pelajaran akademik dia pintarnya di matematika, kita lihat di situ. Walaupun mungkin di bahasanya dia kurang menonjol dibandingkan dengan nilai matematika. Nah di kurikulum merdeka ini karena ada kelima itu keterampilan anak ya. Kelima ini kita mengajarkan anak-anak untuk bisa kreatif, untuk bisa berpikir, untuk bisa bagaimana caranya anak-anak itu mandiri dan untuk melakukan sesuatu itu bermanfaat bagi untuk kedepannya. Okay. Terus juga bagaimana perbedaan mendasar yang dirasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum ini? Yang saya rasakan kebetulan saya mengajar di kurikulum K13, tapi saya melihat teman-teman yang di kurikulum merdeka itu yang saya rasakan yaitu tadi ada BP5. Karena itu di kurikulum 13 kita sama sekali tidak ada di pelajaran P5. Nah, mereka misalnya karena tinggal di sini temanya itu pertanian, saya lihat dari mereka pendidikan, misalnya pengolahan, perawatan, nah di situ sekali. Nah terus kalau di kurikulum merdeka ini juga saya lihat anak-anak yang dituntut kreatif. Kita juga harus sebagai mengawasi, mengarahkan, terus kita membimbing anak bagaimana anak ini supaya apa yang ada di dirinya, apa yang ada di kemampuannya itu menjadi suatu saat akan menonjol dan akan menjadi suatu yang bermanfaat untuk masa depan. Terus apa tanggapan Ibu terkait dengan isu ini? Ya itu sebenarnya saya sebagai guru sebenarnya agak pusing juga ya, karena kita setiap ganti pemerintahan, ganti presiden, kalau ganti presiden kita pasti ganti menteri, ganti menteri kita ganti aturan, ganti aturan kita ganti kurikulum. Seperti kurikulum K13 kita belum terlalu memahami, itu pelatihan sampai sore bahkan sampai ke Palembang berminggu-minggu meninggalkan anak suami di rumah. Kita sudah mulai paham, sudah mulai memahami, sudah mulai belajar K13 menggunakan. Ternyata yang di atas ganti, menterinya ganti, otomatis menterinya ganti lagi ininya, kurikulum merdeka. Itu sebenarnya sangat merepotkan sebagai guru. Tapi kita sebagai guru, mau tidak mau harus mengikuti alur ini karena untuk kemajuan negara kita, kemajuan dunia pendidikan kita hanya mengikuti perintah dari atas dari dunia pendidikan. Dan sebagai guru juga kita berkewajiban. Kita tidak menunggu, kita tidak kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Untuk semua adalah untuk negara ini, untuk anak-anak bangsa. Ya mungkin yang di atas menganalisa bahwa kurikulum K13 belum sempurna, itu masih ada kekurangannya, maka ditambahkanlah di kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka kami sebagai guru dan di kurikulum pelatihan lagi
seminggu ke Palembang di Hotel Arya Duta belajar terus ya. Jadi guru harus terus belajar dan belajar, ganti kurikulum belajar, ganti kurikulum belajar, memahami ya. Itu semua untuk kemajuan dunia pendidikan. Terus ini apakah sekolah ini telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Ya, kita sedang menerapkan kita dari kelas 1, 2, 4 dan 5 itu sudah penuh. Sedangkan kelas 3 dan 6 itu masih ke-13. Insya Allah tahun ajaran di bulan Juli 2025 ini dari kelas 1 sampai kelas 5 semuanya sudah penuh. Sudah kurikulum merdeka. Ya. Jadi masih dalam proses. Iya, tapi tinggal kelas 3 dengan kelas 6 saja. Terus tema apa yang paling sering dipilih dalam mengimplementasikan P5 dalam kurikulum? P5 itu bukan saya yang memilih, tapi sekolah semua guru kita rapat, dikumpulkan, jadi kita memilih tema-tema apa yang cocok diterapkan di SD Negeri 60. Berhubung masyarakat kita di SD Negeri 60 ini banyak yang pertanian, maka kita ambillah yaitu temanya tentang pertanian, kita berkebun. Itu masih ada itu di belakang kita nanam ubi, nanam kacang tanah. Nah setiap hari kita akan mengajak anak dari pendidikan. Kalau kita dari ubi, kita mengambil bibit dari batang. Nah dari situ kita sudah anak bawa tanah, bawa karung, beli sekolah yang beli juga. Dari situ kita mulai menanam, merawat, terus hingga panen. Dan kalau kacang tanah juga sekolah menyiapkan ya kacang tanah, anak-anak disuruh bawa tanah, kacang tanahnya dari sekolah. Nanti dari pembelian kacang tanah itu kita suruh anak-anak untuk memilih tanah bibit yang bagus ya, dipilih. Nanti setiap anak itu kita suruh menanam. Misalnya satu anak itu 2 lubang pendidikan dia yang nanti dikasih tugas, dikasih jadwal karena 1, 2, 4, 5 berarti kita baru 4 kelas berarti ada 18 karena di sini ada 12 nomor, ada 12 kelas, tapi 4 kelas yang tidak. Nah berarti kita buat tiket untuk hari Senin yang merawatnya, bukan tiket jadwal pelajaran pembinaan. Misalnya kelas 1 hari Senin berarti mengambil pembinaan kelas 1 ya sesuai dengan jadwal pelajaran yang masing-masing. Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum? Ya, pernah. Saya pernah ikut pelatihan kurikulum sekolah kami juga sering mengadakan pelatihan. Terus saya punya pengalaman membuat kolase anak-anak mengumpulkan dari Indonesia itu yang dilakukan di sekolah. Maksudnya sangat banyak sekali. Kalau yang pertama maksudnya saya sebagai guru saya harus terus belajar dari perubahan kurikulum yang ada. Ternyata saya tahu bahwa di kurikulum kita 13 ini memang masih perlu ada revisinya dari sini. Bahwa kita memang harus ada kegiatan anak yang P5 tadi yang sama sekali tidak ada di kurikulum ke-13. Dari situ kita mencari. Bukan berarti kita mengatakan bahwa kurikulum ke-13 belum sempurna, tapi mungkin ada sedikit celah yang dimana memang tidak ada di situ, adanya di Umur. Sejauh ini sudah berapa kali mengikuti? Kalau sudah berapa kali, tapi kalau di provinsi baru sekali ya. Kalau IHT, English Training kita di sekolah ini sering
Tapi lupa beberapa kali tapi sering kita melaksanakannya. Kepala sekolah mengundang orang dinas, mengundang pengawas, mengundang sumber-sumber yang memang mereka menguasai kurikulum baru. Terus terkait dengan pelajar-pelajar Pancasila, pelajar mana yang paling efektif diimplementasikan dalam negara? Yang paling itu yang lebih pastinya kita yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini yang pertama kenapa kita memilih di situ? Karena pertama akhlak anak itu pintar, kalau tidak akhlak ada apa? Ya yang pertama itu akhlak, makanya kita lebih menerapkan kepada agama dan akhlak anak. Misalnya di sekolah kita pagi-pagi guru piket sedang menyambut anak di depan. Jadi anak datang disambut oleh guru, sudah bersalaman dengan guru, sudah itu masuk baru sama dari guru sambil mengajar doa, sambil mengajar kebangsaan atau mengajar kebangsaan. Harapan saya kepada pastinya kepada anak-anak supaya harapan saya dalam mengimplementasikan ini, saya berharap bakat anak-anak yang terpendam, bakat anak-anak yang ada itu bisa keluar, itu bisa disalurkan, itu bisa menjadi bakat mereka nanti di masa depan. Misalnya mereka ada yang anak yang kopi kerajinan menjadi kita arahkan, makin kita akan nanti kalau SMA-nya sekolahnya sekolah tujuan saja itu kan bisa nanti menjadi ekonomi. Walaupun masyarakat sekarang itu mengartikan bahwa keberhasilan itu anak harus menjadi PNS, itu sangat-sangat besar ya. Padahal mereka mempunyai skill, mempunyai keahlian, bisa menjahit, hobi bertani, itu bisa sukses. Bukan hanya menjadi PNS atau apa. Itu harapan saya di kurikulum Merdeka ini, bahwa bakat anak itu harus benar-benar menjadi suatu harapan mereka nanti suatu saat mereka dewasa. Itu menjadi ladang untuk mereka menjadi sukses, ladang mereka untuk berusaha untuk mencari duit, yaitu iya sebagai penghasilan. Terus Ibu, apakah kurikulum Merdeka ini sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran dan seperti apa contohnya? Ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebenarnya pertanyaannya sudah bolak-balik ya jawabannya, karena pertanyaannya mirip-mirip. Sangat apa tadi? Sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya, sangat sesuai sekali dengan kebutuhan siswa. Karena di kurikulum Merdeka kita pertama menanamkan akhlak tadi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita mengajak anak-anak untuk selalu bahagia, tidak takut kepada guru, ya. Kalau zaman dulu, mungkin zaman ibu sekolah dengan guru itu takut, segan. Tapi di sini kita lebih mereka hanya menghormati guru, tapi tidak untuk takut kepada guru. Mereka ceria, tidak tertekan di kelas, itu banyak sekali keluar. Terus kalau waktu P5, mereka sangat senang sekali karena akan keluar dari kelas, ya. Karena biasanya anak-anak, kalau kita biasa pakai kurikulum lama, apalagi KTSP, dominannya kita belajarnya di dalam kelas. Ya. Tapi kalau K13 sudah ada penerapan belajar di luar kelas. Nah, apalagi kalau P5, kalau kurikulum Merdeka, mereka sangat senang sekali dan antusias sekali kalau apa yang dibawa keluar kelas. Kalau ibu saja, misalnya pelajaran IPA, kalau K13 itu keterpaduan antara pelajaran yang lain dengan pelajaran yang lain. Misalnya belajar IPA, saya ajak keluar, saya suruh mengamati pohon mangga yang ada di depan kelas. Silakan kalian catat apa yang kalian lihat. Mereka senang sekali. Nanti akan dicatat. Nah, di situ itu IPA-nya kita suruh bacakan apa yang mereka dapat. Itu sudah dapat di pelajaran bahasa Indonesianya, membaca, menulis dengan baik. Terus ini bagaimana interaksi antara guru dengan siswa selama
implementasi kurikulum merdeka. Bagaimanakah Interaksi. Anda memasukkan yang ini bagaimana interaksi guru dengan siswa selama ini? Oh, interaksinya sangat bagus. Anak dengan guru yang sudah kita sebutkan tadi tidak ada rasa takut, tapi hanya sekedar menghargai kita sebagai guru. Guru juga mengayomi, tidak ada batasan kepada anak. Pokoknya kita saling berkaitan. Anak membutuhkan, kita sebagai guru harus menyiapkan. Anak bertanya, kita sebagai guru harus memberikan jawaban. Kita sebagai guru kan kita juga guru juga. Guru, nanti kalau anak bertanya, kita tidak boleh menjawab dengan misalnya ini pertanyaan sebagai orang tua mengatakan karena anak ini sering sekali membuat pertanyaan yang sama. Ya, itu. Kita sebagai guru harus sangat senang sekali menjawab pertanyaan dengan pertanyaan sebagai bentuk pendekatan kita kepada siswa. Kalau kita menjawab dengan sangat berlangsung, otomatis anak akan mudah. Tapi kalau kita jawab, akan sudah dijawab dengan kawannya. Dan saya dengan teman lagi. Mereka akan dijawab, akan menjawab, akan mendiam, ya. Nah, jadi karena mereka ini tahu, jadi tidak tahu. Karena anak SD ini masih bermain. Mereka belajar sambil bermain. Jadi dari anak SMA, kalau anak SMA mereka akan fokus belajar. Tapi kalau anak SD lihat tuh, kalau sudah masih main kejar-kejar, masih main karet, main itu harus dimakan. Saya menerapkannya dalam itu anak kemarin kita masuk ke tadi. Saya suruh anak keluar, kita suruh keluar dalam mobil kita keluar. Anak keluar kelas mengamati kunjungan yang ada di dalam kelas. Kita maka menggunakan untuk lebih yang tadi sudah kita jelaskan anak mengamati. Terus bisa juga kalau saya itu kita sport karena saya akan menyuruh anak mencari benda yang ada di sekitar sebagai bahan ajar. Berarti maksudnya bahan di sekitar sebagai bahan ajar, kita menggunakan media yang ada di sekitar. Misalnya hari ini kita belajar masalah timbang. Di buku itu ada dua, ada roti, ada buku. Tapi kita mengarahkan anak, apa saja yang bisa kita timbang hari ini? Coba cari di kelas ada pena, ada buku-bukunya. Kalau di luar apalagi bisa kita timbang. Batu bu, ambil batu. Apalagi pasir, ambil pasir. Itu, ya. Nah, terus kita hotnya karena dia berpikir kritis. Kita suruh, kita dulu kalau timbang kita sediakan di sekolah ada template, silakan timbang. Catat apa yang kamu dapat. Misalnya yang di luar dia bawa batu, bawa pasir, bawa daun, timbang. Daunnya berapa kau dicatat gitu. Jadi mereka bergantian. Yang di dalam kelas apa? Apa ada pena, ada buku, ada misal. Timbang silakan berapa. Nah itu sudah buat itu mereka sudah berpikir sendiri. Di sana mereka akan sangat menyenangkan sekali. Tanpa bukan mereka akan berlari keluar masuk. Biarkan mereka keluar masuk. Mereka bergerak sendiri, ya benar sekali. Mereka belajar sambil bermain, menyenangkan, tertawa, berlari. Kita dulu hanya mengawasi saja. Kalau mereka bertanya, baru kita jawab. Biarkan mereka mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan dari silakan ditimbang berarti nanti kalau sudah ditimbang itu saya penanya dapatnya 0,5 kilo. Oh bukunya berapa? Coba ibu tengok, ibu timbang ulang ya. Nah, ini belum sekilo, masih kurang itu berapa kurang berapa garis? Oh iya bu ya. Nah dari situ kan anak itu mereka menyenangkan sekali. Nah, aku salah ya, nah itulah makanya dibutuhkan ketelitian dalam belajar. Itu sudah Pak, sudah dikritis mereka. Bukan kita dulu tidak harus ceramah. Kebiasaan kalau ibu ngajar dulu itu masih kurikulum KTSP, di mana kita dulu hanya ceramah, menjelaskan ceramah, tanya jawab metode yang pertama.
semangat tanya jawab. Itu memang membosankan bagi anak. Kita guru-guru, tapi kalau kurikulum mereka itu tidak. Kita belajar sambil bermain, kita belajar bisa di luar, di mana membuat anak-anak itu nyaman, merasa senang dan merasa tertarik untuk belajar. Jadi mereka datang ke sekolah tidak ada rasa takut. Ya, kalau kita dulu ke sekolah takut dengan guru, tapi mereka tidak. Kalau datang dengan guru sudah senyum, sudah ini, dan datang dulu, ya sudah itu yang kita harapkan dari dunia pendidikan. Mungkin itu dia yang diharapkan oleh pemerintah pusat agar guru dan siswa itu sama-sama saling menghargai. Kita tetap ada batasan di antara guru dan murid, tapi kita belajar bagaimana caranya anak itu untuk tertarik dengan materi yang kita ajarkan, supaya anak itu nyaman, mendapatkan apa yang kita harapkan, dan kita mencapai tujuan dari pembelajaran. Kita belajar jelas ada tujuannya, jelas ada tujuan. Setiap materi yang ibu ajarkan jelas ada tujuannya. Jadi kami guru berpikir bagaimana caranya supaya tujuan pembelajaran ini sampai ke tujuannya, sampai mendapatkan hasil yang memuaskan. Dengan berbagai macam metode, kita bisa menggunakan metode konseptual, pendekatan dengan anak, metode diskusi masih kita jelas, masih kita pakai, metode tanya jawab masih, metode ceramah masih. Tapi kalau saya yang pertama kontekstual, saya mendekati anak tersebut, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan, supaya belajarnya nyaman dan tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Dan adakah masukan atau insight yang bisa Ibu berikan kepada kami mahasiswa calon guru ya? Nah, calon guru, saran saya karena kita kemarin sudah pernah ada guru PPL di sini. Nah, saya lihat guru-guru muda ini berpotensi, memang potensi kalian bagus, tapi kadang-kala di guru-guru PPL yang kemarin saya lihat mereka masih memakai metode lama, orang baru tapi metode lama. Itu maksudnya saya lihat banyak anak-anak PPL hanya memberi catatan kepada kalian itu guru baru jauh tapi menggunakan metode lama. Menulis itu kan metode lama, boleh menulis, tapi saya banyak sekali saya lihat di situ mereka masih banyak calon baru tapi menggunakan metode lama. Anak bertanya terlalu banyak yang mampu, resiko kenapa manggil guru SD. Kalau tidak mau untuk ditanya terus, jangan ambil guru SD, silakan cari guru yang kira-kira anak-anak yang udah paham, apa di SMP, apa di SMA. Kalau di SD memang begini suasananya, ya. Kita harus bisa kalian sebagai calon guru SD, kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan jurusan yang kalian ambil. Ya, itu tingkat pertamanya kesabaran. Kalian sudah tahu ngajar PGSD, kalian sudah tahu milih jurusan PGSD. Kalian harus tahu risiko yang diambil apa. Nanti sudah PPL? Sudah? Belum, nah itu jadinya kayak SD PPL. Nah itu, kan kalian sudah tahu jurusannya SD, sudah tahu, sudah resiko, jadi tidak boleh mengeluh. Itu yang saya sarankan, bahwa calon guru tidak boleh mengeluh, calon guru tidak boleh menyerah. Ya, ibu saya sudah 20 tahun, ya seperti itu sehari-hari. Pertanyaan diulang dengan mereka, kadang-kadang tuh WC berapa kali diulang dengan mereka, itu namanya anak-anak. Di rumah saja ibu punya anak 2, kewalahan kita pelatih itu 25 anak. Tapi kan kamu sudah tahu kalau saya akan menjadi guru SD, kamu tahu tantangannya bagaimana, tahu risikonya bagaimana. Jadi milih jurusan itu jangan asal milih. Kalau kalian tidak mencintai, harus cintai itu profesinya. Ya? Tapi kan mereka anak baru masuk sih tidak bisa nulis. Kok memang begitu anak SD. Tanggung jawab kita sebagai guru. Anak itu masuk SD kelas 1, banyak yang tidak TK. Kalau dia tidak TK, dengan bisa saja dia tidak tahu. Kalian jangan mengeluh, aku mau TKP salah, itu SD itu. Bukan salah anak, tapi itulah tugas kita sebagai guru. Tanggung jawab kita sebagai guru yang tidak bisa digantung kita ada yang tidak
bisa membaca kita ajari, yang tidak kenal sama sekali dengan huruf kita ajari. Itu tuh ini kita tugas kita. Kalau tidak mau diajar nanti di SD, ya silakan kalian ngajar di SMA yang dimana anak-anak sudah pintar, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Itu resiko kita di SD ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.